Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video pernyataan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap sehubungan dengan utusan perjanjian. Nah, saudara-saudara sekalian, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, siapakah ini utusanku? Ya, ajaran daripada Davidian, ya, katakan utusan itu bukan Tuhan sendiri, tetapi perhatikan seorang yang akan menyediakan jalan untuk kedatangan Tuhan, dia akan disebut sebagai tujuan perjanjian. Kemudian ajaran Davidian, akhirnya ini ditulis oleh John Tarenate, dalam bukunya menanggapi berbagai macam tuduhan Pendeta Kuntarap ini. Halaman 212. Akhirnya dapat dimengerti bahwa utusan Tuhan pada nubuatan Maliaki 3 ayat 1 yang dalam nubuatan Maliaki 4 ayat 5 disebutkan namanya Nabi Elia dan ciri-ciri terungkap dalam buku Testimonies to Ministers halaman 475, yaitu tidak mungkin dapat diaplikasikan pada orang lain selain pada pribadi dari saudara Joseph Victor Hotep saja. Ya. Jadi kalau Yesus, roh nubuat katakan itu adalah Yesus, tetapi justru Victor Hotep katakan, ya, atau Davidian katakan itu adalah Victor Hotep, ya, luar biasa sekali. Roh nubuat katakan bagaimana? Pelajaran harus diberikan kepada manusia ke dalam bahasa kemanusiaan. Utusan perjanjian harus berbicara. Suaranya harus terdengar di dalam Ka'bah sendiri. Kristus telah datang untuk menyatakan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas. Ini berbicara tentang apa? Tentang Maliaki pasal 3 ayat 1. Ya. The Desire of Jesus halaman 161. Dalam membersihkan bait suci dan pembeli dan penjual dunia, Yesus mengumumkan misinya untuk membersihkan hati dari kekotoran, dari keinginan dunia, nafsu, egois, kebiasaan kejahatan, dan kebiasaan jahat yang merusak jiwa. Dan lebih lanjut, ya, Tuhan yang kamu cari tiba-tiba akan datang ke baitnya, kemudian bahkan utusan perjanjian yang kamu senangi, lihatlah, dia datang. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi siapakah yang dapat tinggal di dalam hari kedatangannya? Siapakah yang akan berdiri ketika dia muncul? Karena dia seperti api kilang, seperti sabun yang lebih penuh. Dan dia akan duduk sebagai pemurni. Kemudian dan dia akan memurnikan anak Lewi dan membersihkan mereka seperti emas dan perak. Kemudian saudara-saudara sekalian, itu dikutip dari mana? Maliaki 3 ayat 1 sampai 3. Jadi ini berbicara tentang apa? Yesus. Berbicara tentang Yesus, tetapi mereka katakan bahwa itu adalah Victor Hotep. Ya. Baik, kita sudah mendengarkan video tanggapan atau pernyataan Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap sehubungan dengan utusan perjanjian yang mengutip tulisan Tongkat Gembala, lalu kemudian tulisan John Tarenate. Ada 5 poin penting dari video tadi. Mari kita lihat. Pertama, Pendeta Jonathan Kuntarap secara tidak jujur memberikan kesimpulan terhadap tulisan orang lain, yaitu tulisan saudara John Tarenate, dan itu dianggap sebagai ajaran Davidian. Sama sekali tulisan John Tarenate bukan ajaran Davidian, saudaraku. Poin kedua, buku menanggapi berbagai tuduhan yang dikutip oleh Pendeta Jonathan Kuntarap itu adalah bukan tulisan Tongkat Gembala. Jadi kalau mau menanggapi tulisan Tongkat Gembala, harusnya Pak Pendeta Jonathan Kuntarap mengambil langsung dari tulisan-tulisan Tongkat Gembala, bukan dari tulisan saudara John Tarenate. Poin yang ketiga, ajaran Davidian hanya bersumber dari Alkitab, Roh Nubuat, dan Tongkat Gembala. Dan keempat, kami menghormati saudara John Tarenate, tetapi maaf, beliau secara pribadi tidak mewakili Davidian. Dan poin kelima, Pendeta Jonathan Kuntarap menyimpulkan bahwa utusan perjanjian itu hanya ditujukan kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Ini slide kelima, kutipan buku Tongkat Gembala volume 2 halaman 240 yang dikutip oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntarap tadi. Mari kita lihat pada halaman 240 ya, yang saya sudah blog di sana. Dia katakan,
tengoklah aku akan mengirim utusanku, maka ia akan mempersiapkan jalan di hadapanku, yaitu utusan perjanjian itu. Utusan itu adalah bukan Tuhan sendiri, melainkan tandailah bahwa ia itu adalah seseorang yang akan menyediakan jalan bagi Tuhan. Ia disebut utusan perjanjian, yaitu persetujuan atau janji. Karena firman ini adalah diperuntukkan bagi akhir zaman, maka utusan perjanjian ini tidak mungkin lain daripada orang yang Tuhan telah janjikan. Tengoklah, aku akan mengirim kepadamu Elia, nabi itu sebelum datang hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Maliaki 4 ayat yang kelima. Inilah pernyataan resmi Saudara Hotep, penulis daripada buku Tongkat Gembala. Jadi tadi di dalam video itu Pendeta Kuntarap mengatakan bahwa Hotep menyatakan dirinya sebagai Nabi Elia. Nah, di sini kutipan yang diambil tadi tidak ada pernyataan Hotep di sini bahwa Hotep adalah Nabi Elia. Ya. Jadi mari kita lanjutkan, saudaraku. Pertama, yang tidak diketahui oleh Pendeta Jonathan Kuntarap, siapakah utusan perjanjian itu? Di dalam videonya tadi dia hanya mengambil satu kesimpulan bahwa utusan perjanjian itu hanya ditujukan kepada Yesus. Mari kita lihat. Kita kembali kepada Maliaki 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Mari kita perhatikan ada 3 poin penting. Untuk dapat memahami Maliaki 3 ini, kita lihat 3 poin penting yang ditekankan di dalam ayat ini. Pertama, ada 2 orang yang dibicarakan dalam ayat ini, yaitu Tuhan dan utusannya. Itu pertama. Dan kedua, tengoklah, Tuhan mengundang perhatian kita bahwa sebelum dia datang ke Ka'bahnya, dia terlebih dahulu mengutus seseorang, yaitu messenger of the covenant, untuk mempersiapkan jalan. Dan poin ketiga, siapakah utusan perjanjian atau messenger of the covenant itu? Baik, kita lanjutkan, saudaraku. Sebutan utusan perjanjian sebagai perantara Allah untuk berbicara kepada manusia. Kita lihat Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 30 paragraf yang ketiga. Dengan perantaraan alam kejadian, dengan perantaraan bayangan dan simbol, dengan perantaraan segala nenek moyang dan nabi-nabi, Allah telah berbicara kepada dunia. Pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara. Suaranya mesti terdengar dalam bait sucinya sendiri. Kristus mesti datang untuk mengucapkan kata-kata yang harus dimengerti dengan jelas dan pasti. Ia sumber kebenaran itu. Wajib memisahkan kebenaran dari sampah ucapan manusia yang telah membuat kebenaran itu tidak berkhasiat. Asas-asas pemerintahan Allah dan rencana penebusan harus diterangkan dengan jelas. Segala pelajaran perjanjian lama harus dibentangkan dengan lengkap di hadapan manusia. Nah, kalau kita perhatikan kutipan ini, Kristus ya juga disebut di sini sebagai utusan perjanjian yang harus datang untuk menjelaskan kebenaran itu. Ya, jadi di sini juga kita lihat bahwa Allah telah berbicara kepada dunia. Pelajaran harus diberikan kepada manusia dalam bahasa manusia. Utusan perjanjian itu mesti berbicara. Kita lihat kutipan selanjutnya dari buku Pelayan Injil atau Gospel Workers halaman 63 paragraf 5. Kristus sebagai utusan perjanjian. Belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu ia pemimpin agung di sorga, tetapi ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengenakan sifat kita, supaya ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus sang utusan perjanjian membawakan kabar keselamatan. Pelayan Injil halaman 36 paragraf 5. Nah, di sini tegas dikatakan bahwa Kristus sebagai utusan perjanjian. Mengapa? Karena Yesus adalah seorang evangelis. Jadi Kristus sang utusan perjanjian ini datang membawakan kabar keselamatan. Pada waktu mana itu? Dalam kutipan yang dibaca oleh Pendeta Jonathan Kuntarap tadi, dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 1, itu terjadi pada waktu kedatangannya yang pertama. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah utusan perjanjian ini hanya dimaksudkan kepada Yesus? Mari kita lihat kutipan selanjutnya pada buku yang sama.
buku Gospel Workers atau buku pelayan Injil, hanya halamannya berbeda, saudaraku. Sebutan utusan perjanjian apakah hanya pada Yesus? Pendeta berdiri sebagai juru bicara Tuhan kepada orang-orang, dan dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam tindakan, dia harus mewakili Tuhannya. Ketika Musa dipilih sebagai utusan perjanjian, firman yang diberikan kepadanya adalah, wakililah bangsa itu di hadapan Allah. Keluaran 18 ayat 19. Hari ini Tuhan memilih manusia sebagaimana dia memilih Musa untuk menjadi utusannya. Dan malanglah nasib orang yang mencemarkan panggilan sucinya atau menurunkan standar yang ditetapkan untuknya dalam kehidupan dan pekerjaan anak Allah. Gospel Workers halaman 20, paragraf yang pertama. Kesimpulan untuk utusan perjanjian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi jelaslah bahwa utusan perjanjian tidak hanya diaplikasikan kepada Yesus sebagaimana yang dikatakan oleh pendeta Jonathan Kuntarap, saudaraku. Tetapi itu juga diaplikasikan kepada Musa dan juru kabar pilihan Allah lainnya, terutama yang berhubungan dengan akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena masalah Maliaki 3 ayat 1 adalah masalah yang amat serius, di mana dikatakan di sana bahwa sebelum Tuhan datang ke Ka'bahnya, pertama-tama dia harus mengutus utusannya. Nah, untuk dapat memahami secara mendalam apa yang dimaksudkan oleh utusan perjanjian di Maliaki 3 ini, maka tentunya kita harus membuka ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 dan 3. Mari kita gabungkan 3 ayat ini, saudaraku. Maliaki 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Siapakah utusan perjanjian itu?